Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Liam Omar Legend. Kali ini saya punya cerita. Ini cerita tentang seorang montir. Dia mendapatkan klien ya untuk memperbaiki mobil, dan ternyata mobil itu bekas kecelakaan sampai orangnya meninggal. Dan apa yang anehnya, Di malam kelam, hantu datang. Suara bisu memanggil pulang. Oke, kita langsung saja pada ceritanya ya. Nih, saya punya kenalan, namanya Kang Anwar. Nah, dia cerita, suatu saat dia dapat, ya sore-sore lah ya, sore-sore sekitar jam 3-an, dia kedatangan tamu di bengkelnya ya. Dia lagi istirahat, setelah habis kerja gitu biasanya istirahat kan. Nah, ada seorang laki-laki, dia datang. Oh, ternyata dia kenal. Mungkin lupa-lupa ingat ya. Katanya dia pernah ke bengkel itu. Nah, dia sapa, "Ada perlu apa, Pak?" katanya. Nah, si bapak ini sambil ngeliatin mobilnya yang di luar, katanya dia pengen memperbaiki mobilnya. Ada rusak sedikit, ada penyok sedikit depannya katanya. Dan mesinnya juga minta diperbaiki juga, ada yang rusak. Nah, si Kang Anwar ini ya langsung aja ngecek ke depannya. Dia coba masukkan mobilnya, lalu dia cek apa saja yang rusak. Nah, tapi ada yang aneh di sini. Si bapak itu minta ke si Kang Anwar ini, "Kang, tolong perbaiki mobil ini sampai bagus lagi," katanya. Karena mobil ini banyak menyimpan kenangan buat dia. Kenangan manis, kenangan pahit yang dia ingat seumur hidup katanya. Tolong jaga, tolong perbaiki sampai bagus lagi. Cek Sunda nama omat-omatan tah si bapak. Ya pasti bilang, "Iyalah pasti," kata dia ya. Karena memang pekerjaannya seperti itu. Lalu setelah itu bapaknya pergi lah, masukkan tuh mobilnya ke dalam karena dia sudah sore, akan diperbaiki besoknya. Katanya setelah sore itu dia iseng, dia coba lihat-lihat mobilnya. Nah, lebih baik sekarang lah mungkin katanya. Jadi malam-malam dia coba kerjakan tuh mobil. Kan biasanya pulang tuh, tapi dia malam itu pengen coba untuk memperbaiki mobil tersebut. Nah, begitu dia cek, dia merasa ada perasaan aneh, ada rasa dingin katanya ketika membuka kap mobil. Nah, jadi mobil itu mobil, kalau salah satu merek mobil lah ya, mobil yang cukup mahal kalau dulu, tapi itu ada penyok di depan katanya, kacanya pecah satu. Nah, selain itu mobilnya masih bagus. Lalu dia coba buka kap mobilnya tuh. Nah, tiba-tiba ada rasa merinding mungkin ya, agak merinding deh. Loh, kenapa ini katanya? Mungkin karena dia sendiri di bengkel itu, ya dia merasa sedikit agak seram. Tapi dia merasakan hal yang aneh lah, ada yang kurang wajar mungkin. Nah, tapi dia coba konsentrasi, dia coba buka kap mesinnya, coba lihat-lihat mesinnya, dia coba perbaiki sedikit. Nah, lalu ada yang aneh lagi. Dia coba buka pintunya lalu masuk. Nah, yang dia rasakan tuh, dia merasa sangat merinding mungkin ya. Ada rasa takut mungkin. Nah, dari situ dia segera keluar tuh. Semuanya dia tinggalin aja tuh bengkel, dia balik aja. Nah, setelah balik dia mimpi ternyata tadi malamnya tuh. Dalam mimpi itu ketemu lagi tuh si klien, namanya sebetulnya Pak Hasim katanya.
kalau nggak salah ya, Pak Hasim. Di mimpi itu si Pak Hasim berkata lagi seperti siang persis, tolong jaga dan perbaiki mobil itu, karena mobil itu penuh kenangan katanya. Saya tidak bisa tenang kalau mobil itu belum diperbaiki. Saya pengen mobil itu balik lagi ke keluarga saya, katanya gitu. Nah, ini kan bingung dan ada aneh gitu ya, kok bisa masuk ke dalam mimpi, padahal itu kan orang ya hanya kenal beberapa kali ketemu mungkin ya, karena banyak klien kan. Tapi dia beberapa kali bertemu tapi udah masuk ke mimpinya si Kang Anwar ini. Oke, besoknya dia langsung ke bengkel lagi, dia coba perbaiki. Awalnya perbaiki mesinnya mungkin ya sampai beres dan sebagainya. Sekitar selang 1 minggu beres lah tuh mobil. Nah, setelah mobil ini beres, dia nggak tahu nih dia harus hubungi siapa, karena pada waktu itu kan si Pak Hasim langsung pergi begitu saja tanpa meninggalkan telepon, tanpa meninggalkan apapun gitu kan ya. Nah, dia coba cek lagi di di buku kan biasanya ada tuh catatan yang klien kalian yang sudah pernah masuk ke bengkel itu ya. Nah, akhirnya dia coba ada beberapa nama, dia coba telepon. Nah, dia telepon beberapa nama itu. Nah, ada satu nama Pak Hasim ini yang mengangkat ternyata bukan Pak Hasim, yang mengangkat ternyata seorang wanita. Nah, dia telepon, Mbak bisa bicara dengan Pak Hasim? Nah, dia dari sana itu nanya, ada apa katanya gitu. Ini mobilnya sudah beres. Mobil apa, dia tanya. Ini mobil Pak Hasim, mobil anu lah, dia sebut merek gitu ya, warna apa gitu dan sebagainya mungkin lah. Nah, si mbaknya ini nanya, Akang ini di mana katanya. Oke, nanti saya ke sana. Dia bilang gitu. Oke, saya tunggu, kata si Kang Anwar ini ya. Nah, dia tunggu. Setelah seminggu loh, akhirnya datang. Ternyata masih muda. Nah, dia nanya, yang mana Kang Anwar katanya. Nah, teman-teman di depannya nunjukin aja, suruh masuk gitu kan ya. Nah, setelah masuk, ketemu deh tuh si Kang Anwar dengan si wanita itu. Lalu si Kang Anwar ngajak si wanita itu ngelihat mobilnya. Tiba-tiba yang aneh nih katanya, si wanita itu langsung nangis sesenggukan. Dia telungkup di kap mobilnya. Nah, si Kang Anwar kan jadi gak enak juga nih. Dia bingung, loh kok bisa gini, kenapa, ada apa gitu kan, dia bertanya-tanya kan. Nah, setelah agak mereda mungkin nangisnya si cewek ini ya, dia ngomong ke Kang Anwar, Kang, sebetulnya ayah saya itu sudah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu. Mobil ini sebetulnya hilang, nggak tahu ada di mana, dia bilang. Nah, cuman ayahnya itu sudah meninggal di daerah luar kota lah. Nah, jadi mungkin kata si bapaknya ini adalah korban begal. Dia dibuang di semak-semak di pinggir jalan katanya. Kaget dong. Berarti yang dulu datang itu siapa? Nah, si cewek ini lalu ngeliatin foto ayahnya tuh di handphonenya. Kang Anwar makin kaget dong. Ya ini Pak Hasim.
yang datang katanya. Nah, setelah sadar itu ya dia langsung lemes lah duduk. Ya. Padahal yang datang ke situ Pak Hasim sambil bawa mobilnya, coba bayangkan. Kan aneh tuh. Tapi mobilnya bisa datang tuh. Padahal kata anaknya hilang. Mungkin ada yang begal ya. Nah, seperti itu. Lalu si anaknya cerita kalau Pak Hasim memang sangat sayang dengan mobilnya itu. Dia sejak kecil si anaknya ini sampai umur segini itu selalu diantar-antar pakai mobil itu. Ya, bertamasya pakai mobil itu, kemana-mana pakai mobil itu mungkin ya. Jadi di situ memang mobil benar-benar menyimpan kenangan, baik buat si Pak Hasimnya ataupun anaknya ternyata. Nah, si anaknya ini sangat-sangat berterima kasih ke si Kang Anwar nih. Mobilnya udah baik lagi. Ini akan saya jaga, saya ambil. Boleh ya Kang ya? Ya, berapa nanti saya bayar katanya. Nah, akhirnya mobilnya dibawa lah. Nah, si Kang Anwar nih ya sambil duduk lemes mungkin ya. Dia terbayang. Berarti gue ngerjain mobil orang yang udah mati. Kagetnya. Nah, saya tanya lagi, Kang, ada kejadian aneh nggak? Ya, saya pernah bermimpi lagi setelah itu. Nah, di mimpi itu ketemu lagi tuh sama Pak Hasim. Dan dia bilang sangat-sangat berterima kasih. Kang, makasih katanya. Terima kasih banyak. Sekarang saya sudah bisa tenang di sini. Mobilnya sudah ada di anak saya lagi katanya. Nah, saya bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang, seperti itu. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi ini cerita, ya Anda boleh percaya atau tidak, tapi memang itu yang dirasakan oleh kenalan saya yang si Kang Anwar ini. Setelah beberapa tahun ini ya bergelut jadi montir itu, baru sekali itu dia mendapatkan kejadian yang aneh seperti itu. Mungkin sekian dulu cerita dari saya. Nah, bagi yang mau berbagi cerita atau punya masukan, boleh nanti di komen dimasukkan atau boleh kirim ke email saya, nanti bisa dicantumkan di situ. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Mudah-mudahan dengan begitu channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih semangat untuk menyampaikan cerita-cerita yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.